Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terlebih dahulu perkenalkan, ya, jadi nama saya adalah Fajar Asudemawati. Ya, nanti di mata kuliah ini ada dua pengampu, mungkin nanti bisa gantian, yaitu yang kedua adalah Ibu Lufia. Ya, jadi nanti kemungkinan nanti kalian juga akan bertemu dengan Bu Lufia atau tidak sama sekali, ya, nanti tergantung situasional. Baik. Nah, ini adalah pertama kali saya mengajar di Prodi Teknik Industri, jadi saya adalah dosen dari Teknik Informatika, ya. Sebelumnya saya ingin memberikan aturan terlebih dahulu. Jadi untuk tata tertib mengikuti perkuliahan menggunakan Zoom meeting, pastikan bahwa nama dari akunnya menggunakan NBI dan nama, ya. Kemudian gunakan foto diri dengan background merah, jangan menggunakan foto yang santai untuk foto profil. Ya, gitu yang nanti mungkin kalau yang berikutnya nanti tolong diperhatikan. Kalau yang pertama ini silakan, masih saya beri kelonggaran. Kemudian yang berikutnya, peserta wajib menggunakan laptop. Ya, karena sekarang sudah zamannya adalah digitalisasi. Saya yakin meskipun teknik industri tidak ada alasan tidak mempunyai laptop. Bahkan orang jurusan sastra aja sudah mempunyai laptop. Karena itu eranya sudah digitalisasi, dan apalagi kita kuliahnya adalah daring. Nah, kalau daring menggunakan HP, saya yakin kalian tidak konsentrasi ke mata kuliah. Bisa kalian sambil jalan, sambil ngobrol sama temennya, tapi connect. Saya nggak mau seperti itu. Jadi persyaratan yang berikutnya adalah Anda wajib menggunakan laptop pada saat Zoom. Yang berikutnya, pada selama pembelajaran, peserta wajib menghidupkan kamera. Wajib menghidupkan kamera. Kenapa seperti itu? Agar kalian memang mempersiapkan diri untuk kuliah, bukan mempersiapkan diri untuk hanya sekedar mendengarkan orang ngomong, ya, seperti itu. Ini aturan yang kalian harus perhatikan. Kalau nanti ada alasan, misalkan kamera saya mati dan sebagainya, silakan ikut secara luring, karena di sini kita fasilitasi luring dan daring. Jadi kalau memang kalian semua memilih mengikuti versi daring, pastikan perlengkapan peralatan yang dibutuhkan untuk proses daring itu memenuhi persyaratan. Kemudian yang berikutnya, karena nanti kemungkinan ada tugas-tugas yang akan disampaikan melalui ELITAK ini, untuk mempermudah saya merekap nilai dari tugas-tugas tersebut sebagai salah satu capaian pembelajaran, pastikan nama akun di ELITAK itu adalah NBI sebagai nama depan, kan ada pilihan nama depan dan nama belakang. Nah, nama belakangnya adalah nama lengkap. Ya, ini untuk mempermudah saya merekap, karena kadang ada yang menggunakan garis bawah dan sebagainya, itu nanti merepotkan pada saat merekap data tugas dan sebagainya. Karena ini tidak langsung terkonek ke Siakat, ya. Sehingga ini memang untuk nama-nama ini harus manual sesuai dengan yang kalian inputkan sendiri. Ini yang perlu diperhatikan, ya. Baik, untuk presensi ini adalah khusus untuk yang asinkron. Nah, untuk yang asinkron, jadi sebelum
melakukan kalau misalkan Anda tidak bisa bergabung secara sinkron karena adanya kegiatan MBKM misalkan dan sebagainya, silakan laporan ke saya agar nanti saya bisa lakukan presensi di sini secara asinkron. Jadi ini khusus untuk yang asinkron saja. Karena di sini kan ada pada saat pembelajaran asinkron. Atau misalkan saya tidak bisa mengajar secara sinkron, kemudian saya melakukan pembelajaran asinkron, maka nanti akan diisi presensinya menggunakan ini, gitu ya. Jadi untuk presensi yang sinkron, saya langsung menggunakan yang ada di Siakan. Jadi nanti akan saya panggil satu-satu. Seperti itu. Itu adalah aturan-aturan dari perkuliahan ini. Berikutnya, untuk pertemuan pertama ini, kita akan melakukan sinkron secara interaktif menggunakan quizzes. Silakan kalian bergabung, mengklik link interaktif lesson ini, ya. Lalu kemudian tuliskan NBI dan nama sebagai akun. Jadi pada saat masuk nanti ditanyai NBI dan nama. Tuliskan NBI, kalian ditanyai nama, maka tuliskan NBI dan nama. Kemudian klik start. Ya. Jadi tayangan slide ya, dan kuis-kuis nantinya selama pembelajaran berlangsung itu akan muncul melalui aplikasi Quizzes. Baik, bisa kita mulai ya. Silakan untuk memulai. Silakan klik link interaktif di sini di Elitak di bagian link interaktif. Kemudian kalau kalian ingin mendownload materi itu juga sudah saya unggah di sini. Ini sudah ada yang bergabung, satu, silakan yang lain. Ya, sudah 7 yang bergabung. Baik, sambil menunggu kalian bergabung semua, jadi yang di sini, karena nanti di sini itu akan ada juga pengambilan nilai-nilai terkait dengan capaian pembelajaran pada pertemuan pertama, gitu ya. Jadi langsung secara interaktif, live dan sinkron itu adalah perkuliahan hari ini. Oke, saya mulai untuk pembelajarannya sambil menunggu yang lain bergabung ya. Nah, sebelum saya mulai ke materi pada pertemuan pertama, yaitu introduction, saya akan menjelaskan dulu apa sih capaian pembelajaran dari mata kuliah ini. Nah, ini saya menulisnya kurang ya. Kalau kalian baca di Elitak itu, jadi yang pertama adalah kalian diharapkan setelah mengambil mata kuliah ini adalah mampu menganalisis data dengan menggunakan berbagai teknik dalam data mining. Oke. Dan yang kedua, kalian bisa lihat di Permisi Bu. ya. Ini di Quizzes namanya nggak cukup, gimana Bu? Nggak usah terlalu, kalau yang terlalu panjang, yang penting nama awalnya terlihat ya. Misalkan Farhan Maulana sudah cukup. Oh ya, terima kasih.
Jadi yang kedua apa? Bahwa diharapkan nanti selain kalian punya kemampuan untuk menganalisis data, diharapkan juga mampu mengimplementasikan dan mendemonstrasikan teknik-teknik ya dalam data mining untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi nanti ada toolnya. Kita menggunakan tool yang istilahnya tidak seperti informatika yang harus pemrograman. Jadi kita nanti menggunakan tool saja. Jadi kalian cukup menganalisa menggunakan data ini hasilnya bagaimana dan sebagainya. Itu nanti kita menggunakan tool namanya WK ya. WK. Jadi itu capaian pembelajaran dari mata kuliah ini. Nah, materinya itu selama 16 pertemuan ini nanti akan kalian akan mendapatkan materi yang pertama adalah introduction, pendahuluan. Jadi nanti akan menjelaskan seperti apa sih sebenarnya data mining, bagaimana pekerjaan-pekerjaannya yang bisa diselesaikan dan teknik-teknik secara garis besarnya seperti itu. Kemudian nanti yang pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai mempersiapkan data. Data seperti apa yang bisa diolah dengan menggunakan data mining dan bagaimana kita mempersiapkan data itu terkait dengan misalkan data itu data masih mentah, bagaimana mengolahnya, memilih data yang baik dan sebagainya. Itu di materi yang berikutnya. Lalu setelah kita membahas mengenai data, nah kita masuk ke teknik-tekniknya. Teknik-tekniknya itu sebenarnya banyak sekali. Jadi di sini saya hanya memilih beberapa yang basic saja ya. Yaitu yang pertama adalah teknik klasifikasi dengan menggunakan decision tree, lalu ada teknik untuk regresi, kemudian ada teknik untuk analisa asosiasi, lalu ada teknik untuk pengklasteran atau cluster analisis, dan teknik-teknik untuk deteksi anomali. Nah, itu kira-kira materi-materi yang akan kalian peroleh selama 1 semester ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu introduction. Dalam materi pertama ini, diharapkan nanti capaian pembelajarannya, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami konsep dasar data mining. Nah, di sini ada 5 poin yang akan jadi istilahnya yang nanti akan jadi yang harus saya nilai dan harus kalian pahami benar, yaitu yang pertama adalah dapat memahami definisi data mining dan hubungannya dengan teknologi basis data yang lain, misalkan seperti data warehouse. Nanti kita tidak akan membahas seperti apa sih basis data, seperti apa warehouse, tapi paling tidak kalian mengetahui bedanya antara data mining, data warehouse, big data, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, nanti kalian juga harus memahami langkah-langkah di dalam knowledge discovery and databases, di mana KDD atau knowledge discovery and databases ini adalah langkah-langkah paling yang melingkupi, jadi langkah-langkah yang melingkupi dari teknik data mining tersebut. Kemudian yang ketiga, diharapkan nanti mahasiswa dapat membedakan pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan teknik-teknik tertentu. Jadi harus paham, kalau ada problem seperti ini, saya harus menggunakan teknik yang mana cocoknya. Karena tekniknya banyak. Jadi berdasarkan model problem yang akan diselesaikan. Kemudian yang keempat,
juga memahami bagaimana sih teknik-teknik dalam data mining dan aplikasi-aplikasinya. Ya. Itu. Kemudian yang terakhir, dapat menyebutkan atau menentukan tantangan dan permasalahan dalam data mining. Ini adalah subcapaian pembelajaran untuk pertemuan pertama, dan ini semua nanti capaian ini akan saya evaluasi menggunakan kuis. Ya, jadi nanti di sela-sela saya menjelaskan nanti akan ada kuis. Jadi saya harapkan kalian benar-benar memperhatikan penjelasan yang saya sampaikan sehingga capaian dari pembelajaran mata kuliah ini akan bisa langsung terselesaikan pada pertemuan pertama. Jadi tidak perlu ada yang remedi karena tidak paham dan sebagainya. Ini ya. Baik, yang akan kita bahas pada pertemuan pertama ini adalah apa definisi data mining, apa kebutuhan dari data mining, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan data mining, dan teknik-teknik data mining, serta bagaimana penerapan teknik tersebut untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan data mining? Jadi ada beberapa definisi ya dari beberapa buku atau dari beberapa orang yang mendefinisikan. Secara garis besar, data mining itu adalah sebuah proses yang mempekerjakan satu atau lebih teknik pembelajaran komputer. Jadi tekniknya itu bukan teknik database, bukan teknik evaluasi dengan menggunakan misalkan matematik, bukan, tapi di sini tekniknya adalah pembelajaran, machine learning. Nah ini kalau di informatika itu adalah bagian dari mata kuliah AI atau kecerdasan buatan. Jadi data mining ini tidak bisa dipisahkan dari AI atau kecerdasan artifisial, karena memang metode-metodenya itu menggunakan metode-metode di dalam AI, namanya gitu ya. Nah, salah satu metode dalam AI itu ada yang disebut dengan machine learning. Nah, tujuannya apa menerapkan teknik-teknik itu adalah untuk menganalisis dan mengekstraksi knowledge. Jadi kalau kalian paham arti mining, data, mining kalau dalam bahasa, kalau kita terjemahkan secara letterlock ya istilahnya, data itu ya data, mining adalah proses menambang. Ya. Nah ini yang ditambang bukan minyak, bukan batu bara, tapi yang ditambang adalah data. Kalau kita berbicara mengenai penambangan, pertambangan, maka bisa membayangkan bahwa yang ditambang itu tidak mungkin hanya sedikit. Nah, yang ditambang itu apa? Yang ditambang adalah knowledge. Knowledge dari data tersebut. Ya, jadi bukan datanya diambil seperti seolah-olah saya mau narik data sebanyak-banyaknya. Bukan seperti itu, tapi yang ditambang, yang diekstraksi dari data-data yang dikumpulkan itu adalah knowledge-nya. Atau kalau gampangnya, kalau dalam informatika itu ada namanya pengenalan pola. Jadi yang ditambang, yang dikenali itu adalah polanya, bukan datanya. Ini jangan salah ya. Jadi data mining itu bukan menambang data, bukan, tapi dari data yang banyak itu dikumpulkan, kemudian diekstraksi. Sama seperti membuat sesuatu, diekstraksi itu kan berarti diperes sampai didapatkan sesuatu yang kita butuhkan. Gitu ya. Ini adalah konsep dari data mining. Kemudian ada juga yang mendefinisikan sebagai pembelajaran berbasis induksi, di mana dalam pembelajaran berbasis induksi ini proses pembentukan definisi konsep yang umum
itu dilakukan dengan mengobservasi contoh-contoh spesifik. Jadi di dalam data mining itu ada sebuah teknik, misalkan kita menggunakan contoh-contoh nyata yang sudah ada, yang sedikit itu, untuk digunakan mengambil kesimpulan yang lebih besar. Itu adalah konsep dari pembelajaran berbasis induksi. Kemudian di sini yang tidak bisa dipisahkan dari data mining itu adalah konsep knowledge discovery in databases atau disingkat dengan KDD. Ya, jadi konsep dari data mining itu mengacu pada konsep knowledge discovery in databases. Jadi datanya ini spesifik adalah suatu data yang ada di database. Database kalau di dalam informatika itu ada namanya manajemen basis data. Nah, itu basis data manajemennya itu. Nah, yang ditambang dari data-data itu adalah dari database tersebut. Yang bertujuan untuk apa? Untuk menemukan knowledge. Sama ya, untuk menemukan knowledge. Nah, jadi knowledge discovery in databases atau KDD itu adalah sebuah teknik penerapan metode saintifik pada data mining. Di mana dalam konteks ini data mining itu adalah merupakan salah satu langkah di dalam proses KDD-nya. Jadi KDD itu tidak hanya menerapkan satu teknik data mining, tapi dia melingkupi tahapan-tahapan sehingga tereksplor apa yang dimaksud dengan knowledge tersebut. Dan biasanya KDD ini bertujuan untuk mengambil keputusan, decision ya. Kalau ada yang mengatakan ini adalah salah satu kegunaannya bisa digunakan sebagai decision support system. Ini definisi dari data mining. Nah, ditegaskan lagi bahwa di dalam menemukan pola tadi ya, ada proses yaitu interaktif dan iteratif. Iteratif itu berarti berulang. Interaktif itu berarti ada interaksi antara pengguna atau sistem dengan pengguna. Jadi ada interaksi. Ya. Entah itu interaksi di dalam menentukan mana yang pola yang benar dan pola yang tidak benar. Tuh. Jadi, dan di sini ada satu garis bawah ya yang perlu diperhatikan. Ya, bahwa data, karena istilah data mining itu menambang, tidak mungkin datanya itu sedikit, maka data yang digunakan di sini adalah data yang sangat besar atau masif database, sehingga pada perkembangannya data mining ini berubahlah menjadi istilah yang disebut dengan big data. Ya, jadi data yang ditambang itu sangat besar sekali, bahkan sekarang lebih besar lagi dibandingkan pada saat definisi data mining ini muncul, maka muncul istilah yang disebut dengan big data tadi. Dan di sini dikatakan bahwa model yang dibentuk dalam pola ya, atau model atau pola yang ditemukan dengan menggunakan data mining ini adalah sesuatu yang sahih, valid ya. Artinya apa? Bahwa ini nanti tetap berlaku meskipun itu zamannya sudah berubah. Jadi bisa digenerasi untuk masa-masa yang akan datang. Lalu apa? Sesuatu yang baru, pola yang menunjukkan atau model untuk mengetahui sesuatu yang baru. Jadi yang belum pernah diketahui, kita tidak mengetahui, gitu ya. Kemudian berikutnya itu adalah dia punya sisi kebermanfaatan. Selain itu tadi interaktif dan interaktif. Oke,
Jadi bisa disimpulkan dari pernyataan yang ada di definisi ini, kalau diringkas, kita bisa mendefinisikan bahwa data mining itu adalah pencarian pola yang diinginkan dalam database yang besar sekali, atau kita sebut dengan masif database, untuk membantu pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Ya. Nah, apa sih bedanya? Kira-kira problem apa yang ini tuh sebenarnya termasuk data mining dan ini tuh sebenarnya bukan. Gitu ya. Karena terkadang kita itu salah mempersepsikan, saya mempunyai problem seperti ini, kita menganggap itu sebagai data mining, tapi sebenarnya bukan data mining. Ya, saya kembali ke awal pernyataan tadi bahwa data mining itu mempekerjakan satu atau lebih teknik mesin learning atau pembelajaran komputer, atau kalau dalam bahasa awamnya itu adalah AI. Ya. Sehingga kalau kita bisa membedakan dengan mudah, mana sih problem yang kita sebut sebagai data mining dan yang bukan data mining. Gampangnya kalau kalian punya data di Excel, kemudian kalian bisa mengetik dengan menggunakan search kata kunci misalkan. Saya mencari NBI sekian, namanya siapa, nomor teleponnya apa. Nah, itu bukan data mining. Meskipun datanya besar sekali, kalau kita hanya bisa melakukan search gitu ya, entah itu dalam kita bisa menggunakan database tertentu yang kita sebut dengan teknik query, atau misalkan di Excel saya bisa menggunakan fasilitas yang ada itu sebagai searching gitu ya, mencari search. Kalau kita bisa melakukan seperti itu saja sudah mendapatkan jawaban, itu bukan data mining. Itu ya, contohnya query di web search engine, saya mengetikkan Amazon, kemudian yang muncul adalah semua yang mengandung kata Amazon saja, itu bukan data mining. Ya, prinsipnya seperti itu. Nah, yang termasuk data mining itu apa? Misalkan kita punya variabel yang sangat besar. Kita ingin mencari pola pemakai pengguna obat terlarang di wilayah tertentu. Di mana kita nggak hanya menggunakan satu variabel misalkan yang pernah di penjara. Nah, itu kan gampang ya. Tapi tidak, kita ingin mencari polanya. Seperti apa sih kita mengenali seseorang itu adalah pengguna? Dari apa? Misalkan dari raut wajahnya, dari perilakunya, di mana variabel yang menentukan pola tersebut itu bervariasi. Nah, ini nggak bisa kita hanya langsung search gitu, tidak bisa. Pasti ada satu model yang harus kita dapatkan sehingga kita bisa menentukan bahwa oh ini adalah seorang pengguna. Kenapa? Karena dia ini dan banyak sekali. Nah, itu contoh sesuatu yang data mining. Kemudian contoh lain itu adalah search engine yang dia mengelompokkan dokumen itu menjadi kelompok yang mirip konteksnya. Dan ini ada di Google Search Engine. Ya. Google Search Engine itu adalah salah satu search engine yang menggunakan teknik data mining clustering. Jadi dia tidak hanya menggunakan kata kunci. Kata kunci kalau hanya kata kunci, itu nanti pencariannya selain lama karena database-nya sangat besar, juga akan tidak selalu sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, di dalam search engine Google itu sebenarnya dokumen-dokumen itu sudah dikelompokkan menurut kesamaan konteks, tidak hanya kesamaan kata, tapi kesamaan konteks.
Ya, misalkan Amazon. Amazon yang dimaksud di sini Amazon apa? Apakah Amazon dalam konteks daerah, hutan, ya, ataukah Amazon dalam konteks toko ya, e-commerce. Kan ada ya e-commerce Amazon.com. Nah, ini kalau kita hanya mencari menggunakan kata kunci Amazon, ya keluar semua, baik itu yang konteksnya adalah daerah atau hutan, nama hutan, ataupun yang menggunakan itu tadi e-commerce. Gitu. Nah, kalau di data mining itu dikelompokkan berdasarkan konteks, sehingga yang kita inginkan, yang kita cari itu sesuai dengan konteks. Ini cara menentukan sesuatu permasalahan itu termasuk data mining atau bukan data mining. Nah, sekarang hubungannya dengan ada mungkin kalian pernah mendengar namanya istilah data warehouse. Nah, apa sih bedanya antara data mining dan data warehouse? Perbedaan utamanya yaitu bahwa di dalam data warehouse itu data itu masih bisa dilakukan proses query dengan manajemen basis data relasional. Query itu apa? Query itu sebuah proses untuk menemukan atau menjawab pertanyaan. Contohnya tadi misalkan, saya mau mencari nomor telepon dengan direktori telepon. Nah, itu dengan menggunakan query saja, kata kunci sekian bebet, keluarlah. Itu yang disebut dengan query. Jadi di data warehouse itu prosesnya masih menggunakan query, masih menggunakan sistem manajemen basis data relasional. Jadi di sini tidak ada teknik-teknik AI. Ya. Kemudian yang terjadi di dalam sebuah data warehouse itu adalah hanya mengolah data mentah, data yang kita dapatkan dari hasil kuesioner misalkan, dari hasil pengambilan data dari sensor misalkan, nah, itu mengolah data mentah, lalu dilakukan proses pembersihan data. Kita sebut di sini nanti tekniknya adalah pembersihan data atau cleaning data, data cleaning. Data cleaning ini maksudnya misalkan kita melakukan kuesioner ya, kita melakukan kuesioner, kemudian ada data dari respon yang kita peroleh dari responder ya, kita mendapatkan data itu, ada yang dia tidak mau mengisi. Nah, kalau data itu kita butuhkan, maka bagaimana nanti tekniknya sehingga ini nanti tidak akan mengakibatkan terjadinya error pada sistem kita. Nah, disinilah yang dilakukan oleh data warehouse. Jadi data-data yang seperti itu di-clean, ya, dibersihkan. Nah, nanti ada teknik yang berikutnya ya pada pertemuan berikutnya. Teknik-teknik seperti apa sih teknik-teknik pembersihan data? Kemudian dia juga mengekstraksi atau mengatasi ketidakkonsistenan dari format-format dari data mentahnya. Jadi data-data yang tipenya tidak konsisten, tidak sama, nah itu di-cleaning dengan menggunakan data warehouse. Ya, jadi data warehouse itu dia lebih ke menyajikan. Jadi data itu akan lebih mudah disajikan kalau sudah kita bersihkan, sudah kita lakukan proses transformasi, tampilan yang dihasilkan dalam data warehouse itu menjadi lebih konsisten dan mudah difahami. Ya. Ini ranah dari data warehouse. Nah, kalau ditabelkan atau digambarkan dengan diagram, di mana sih posisi data mining dan data warehouse, dan siapa sebenarnya orang yang ada di balik itu, ada pekerja yang melakukan proses itu bisa digambarkan dengan diagram seperti ini. Jadi yang paling bawah itu adalah data mentah. Data mentah
Itu bisa berupa paper, berupa file, berupa informasi, berupa database system. Nah, kemudian kalau dia berikutnya akan masuk ke ranahnya data warehouses atau data mart, di mana di sini dilakukan pembersihan data, kemudian dihilangkan data-data yang tidak konsisten, sehingga mudah untuk dieksplorasi. Jadi ada proses tahapan yang berikutnya itu melakukan eksplorasi, entah itu misalkan kita nilai hitung rata-ratanya, kita tampilkan dalam bentuk visualisasi data statistik dan sebagainya. Nah, di bagian bawah ini adalah pekerjaannya, kalau di informatika itu pekerjaannya namanya database administrator, sorry. DBA itu database administrator. Ya. Jadi dia harus benar-benar memahami pengolahan data di dalam database-nya. Misalkan menggunakan MySQL, menggunakan Oracle, menggunakan jenis-jenis database ya yang ada di sistem itu ya. Nah, kemudian data mining itu di sini posisinya. Tugasnya apa? Mengambil informasi, mencari informasi. Ya, mencari informasi. Nah, orang yang masuk yang berkecimpung atau pekerja dari yang mengerjakan data mining ini disebut dengan data analis, atau sekarang itu trennya, istilahnya yang trennya itu adalah data scientist. Nah, dulu istilahnya data analis, sekarang ada data scientist. Ini pekerjaannya adalah itu tadi, ya, mencari informasi dalam data yang sudah dibersihkan terlebih dahulu oleh seorang database administrator. Nah, setelah informasi itu lalu dipresentasikan oleh, ini ranahnya seorang analis bisnis. Nah, dan nanti akan digunakan untuk apa? Untuk pengambilan keputusan oleh end user-nya, misalkan CEO dari perusahaan tertentu ya. Kita dari data-data itu kita bisa menentukan, oh oke, kebijakan berikutnya adalah ini. Itu adalah urutan dari teknologi data mining dan teknologi database yang lainnya dan hubungannya dengan siapa sih usernya, ya. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lebih ini lagi. Nah, sebenarnya apa sih yang mendasari munculnya teknik-teknik data mining ini? Ada dua yang mempengaruhi ya. Jadi yang pertama dari sudut pandang komersial, ya dari sudut pandang komersial itu data, apalagi sekarang ini sekitar tahun 2000-an ya, itu data itu sudah sangat luar biasa banyaknya. Apalagi sekarang ukurannya sudah tidak lagi giga, tapi ukurannya sudah tera, bahkan lebih dari tera. Semua misalkan transaksi e-commerce, sekarang semuanya transaksi e-commerce. Dalam 1 detik, ya, misalkan di Tokopedia, itu berapa ribu data yang masuk dalam 1 transaksi, 1 per detik. Bisa dibayangkan, kalau itu diakumulasi, itu jumlahnya bisa, ukurannya tidak lagi juta, tapi triliun data ya yang terkumpul hanya misalkan dari 1 e-commerce misalkan. Kalau dulu mungkin trennya masih department store. Ya, kalau kalian zaman-zaman masih mengenal zaman-zaman saya tahun 2000-an, itu lagi booming-boomingnya department store yang besar-besar, ada Giant, Carrefour. Nah, sekarang semuanya dilindas oleh yang namanya e-commerce ya. Itu. Dan semuanya menggunakan sudah terkomputerized dan sudah menyimpan data yang sangat besar. Jadi ledakan data, volume data inilah yang
dasari kenapa diperlukan data mining. Maksudnya apa? Data itu yang sedemikian banyak itu terus dipakai buat apa? Kan hanya dipakai, biasanya kalau di perusahaan itu hanya disimpan, kemudian nanti buat laporan keuangan, laba rugi. Nah, istilahnya data itu sedemikian banyak tapi nganggur. Nah, oleh Tokopedia itu juga punya bagian yang menerapkan AI ya, kecerdasan di situ. Digunakanlah contohnya untuk apa? Untuk memberikan rekomendasi. Ya, rekomendasi. Oh, kalau user ini dia sukanya belanja yang jenis-jenis seperti ini, maka dia akan memberikan rekomendasi. Nah, salah satu teknik memberikan rekomendasi itu juga salah satu teknik di dalam AI, recommendation system. Bahkan sekarang sudah merambah, tidak hanya muncul di e-commerce-nya tersebut, bahkan kita membuka sosial media, itu pun sudah ada rekomendasi berdasarkan data yang diolah oleh Tokped. Nah, saya sering mendapatkan seperti itu. Ya, jadi ini rekomendasinya Anda membeli ini ada yang murah dan sebagainya. Ternyata setelah saya amati itu adalah data transaksi saya, gitu ya. Nah ini, sehingga apalagi sekarang proses komputasi itu sudah sangat mudah. Artinya resources dari perangkat yang digunakan untuk mengolah itu sudah sangat luar biasa. Kalian mengenal yang namanya deep learning, membutuhkan GPU yang sangat besar, itu sudah ada sekarang. Sehingga semuanya mudah. Ya, mudah dilakukan. Kemudian apa? Munculnya tekanan kompetitif yang lebih kuat, itu bersaing kan antara satu e-commerce dengan e-commerce yang lain, gimana caranya mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya dengan cara memberikan itu tadi rekomendasi-rekomendasi yang kita nanti pasti akan tertarik karena itu passion kita. Nah, itu ya. Ini kira-kira dari sudut komersial, kenapa muncullah teknik-teknik data mining. Dan teknik data mining sudah tahun 2000-an ya. Nah, sekarang saja dia lebih muncul lagi, lebih digunakan lagi. Ya. Kemudian dari sudut pandang keilmuan, yaitu tadi prinsipnya data itu kecepatan data menggunakan internet itu sudah luar biasa. Bahwa internet itu juga sudah dari mulai yang model lama sampai sekarang itu dengan kecepatan dan gigabyte per hour-nya yang sudah luar biasa. Itu yang mendukung sehingga muncullah teknik-teknik data mining dari sisi keilmuan. Oke, nah sebenarnya data mining itu bisa digambarkan, dia mengambil ide dari beberapa ilmu ya. Jadi yang pertama itu adalah machine learning atau pattern recognition atau AI. Lalu ada statistik. Statistik pun ini sebenarnya yang mendasari AI juga. Makanya kalau sekarang ilmu data science itu tidak hanya dari informatika tapi juga dari statistik, matematik gitu ya. Itu sudah memunculkan juga teknik-teknik data science ya. Gitu. Kemudian dari sisi informatikanya itu adalah database system. Di mana database system ini sebagai source-nya, sumbernya. Ya. Dan teknik-teknik yang digunakan itu ada di statistik dan mesin learning. Ya, jadi kenapa kalau kita menggunakan teknik-teknik yang tradisional itu sudah tidak bisa menghandle data yang sangat besar, nah, membludak ya kalau dikatakan membludak. Kemudian variasi dari data itu juga sangat tinggi. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan dimensi dari data. Kemudian juga data itu bukan sesuatu yang
homogen, bukan sesuatu yang homogen, tapi dia sudah heterogen, sangat heterogen. Kalau homogen itu sudah terlihat sama semua gitu ya. Tapi sifat dari data yang diolah pada zaman sekarang ini sudah sangat heterogen dan tersebar. Nah, ini yang mendasari dari munculnya data mining. Oke. Nah, di sini tadi saya sudah menyebutkan bahwa data mining itu adalah bagian dari proses knowledge discovery in databases. Seperti apa sih proses knowledge discovery in databases? Jadi kalau digambarkan itu ada beberapa tahap. Dari mulai kita memiliki data mentah, nah kemudian ada problem. Nah, seorang ingin melakukan sesuatu, maka dia harus memahami terlebih dahulu domainnya apa, sasaran penggunanya apa, knowledge awal yang harus dimiliki apa. Nah, dari situ nanti akan dilakukan yang namanya proses selection. Data itu nggak hanya semuanya kita pakai, tapi yang kita sesuaikan dengan problem yang ingin kita selesaikan. Ya. Lalu tahap berikutnya itu ada proses yang disebut dengan praproses yang tadi saya sempat singgung, yaitu misalkan data itu tadi kosong, nol, itu mau diapain? Apakah dibuang, apakah diisi dengan sembarang, ya. Kemudian kalau data itu terlalu bervariasi, nah itu gimana caranya agar variasinya menjadi lebih kecil, misalkan seperti itu. Nah itu namanya proses preproses. Di dalam proses preproses ini ada proses yang disebut dengan pembersihan dan transformasi data tadi. Di pertemuan kedua nanti akan saya jelaskan bagaimana sih teknik-teknik di sini. Karena ini adalah meskipun dia bukan bagian dari data mining, tapi dia adalah bagian dari data scientist. Jadi seorang data scientist itu harus paham betul bagaimana sih memilih data, bagaimana menghilangkan noise misalkan, kemudian mereduksi dimensi dan sebagainya. Istilahnya data itu harus benar-benar sudah siap ya digunakan di dalam data mining. Baru kemudian setelah itu dilakukan proses mining data tadi. Ada teknik nanti, ada beberapa teknik yang akan kita jelaskan seperti yang saya sampaikan di awal. Dan terakhir adalah kita interpretasikan atau kita evaluasi untuk mengambil. Kita kembali ke slide selanjutnya. Nah, tool yang menggunakan data mining itu kebanyakan berbayar dan sangat mahal. Ya, contohnya ini tahun 2010 kalau nggak salah ya. Ini harganya untuk intelligent miner yang dikeluarkan oleh IBM saja harganya 60 US dollar. Ya. Kemudian kalau sekarang mungkin banyak tool yang online dan tapi itu pun juga banyak yang berbayar. Ya. Jadi nanti untuk tool yang kita akan gunakan itu lebih yang free saja, yang free, hanya untuk mengetahui. Tapi kalau yang untuk benar-benar bisnis itu biasanya sangat mahal sekali. Dan itu kebanyakan adalah include di teknologi database-nya. Oracle itu punya. Kemudian SQL Server itu punya. Ya. Punya teknologi-teknologi yang mendukung intelligent miner atau data mining. Oke, nah sekarang tadi teknologi big data. Big data itu munculnya baru-baru karena semakin masif. Tapi sebenarnya big data itu tidak terlalu berbeda dengan data. Ini konsep big data itu kalau dilihat dia adalah high volume, high velocity, dan high variasi, ya, variasi informasi. Sebenarnya konsepnya tidak terlalu jauh berbeda dengan konsep dari data mining. Nah,
ini. Jadi kalau dilihat dari proses dalam big data itu juga hampir sama ya dengan menggunakan data. Jadi mulai data set yang sangat besar, lalu ada proses akuisisi, storage, kemudian ada analitika, konsumsi dan sebagainya. Ini jamnya sampai jam berapa ya? Ini cuma 2 SKS ya. Saya biasanya ngajar 3 SKS. 10.20 Bu. 10? 10.20 Bu. Oke, masih 20 menit, oke ya. Kita lanjutkan. Nah, ini saya turunkan, nggak kelihatan. Tipe-tipe analitik data itu kita membedakan secara garis besar itu ada 2 saja sebenarnya, yaitu deskriptif dan prediktif. Tapi kemudian ada juga istilah yang disebut dengan diagnosa ya, dan preskriptif. Ya. Deskriptif itu adalah sebuah teknik di mana sistem itu bisa menjelaskan keadaan bisnis saat ini melalui data histori. Ya, sedangkan prediktif, ya namanya juga prediktif, itu berarti memprediksikan atau memproyeksikan hasil pola tadi di kedepannya itu seperti apa berdasarkan data histori. Nah, untuk yang diagnosis atau diagnosa itu sebenarnya tidak terlalu jauh dengan deskriptif ya. Hasil diagnosa itu adalah menjelaskan mengapa suatu masalah itu terjadi dengan melihat data historis. Ini kemudian yang preskriptif itu adalah sebuah upaya untuk menggunakan data analitik prediktif. Jadi hasil dari prediktif tadi untuk ditambah dengan pengetahuan-pengetahuan lain, jadi nggak hanya sekedar dari hasil prediksi tadi, tapi ditambah dengan pengetahuan-pengetahuan lain, ya, digunakan untuk memberikan decision di masa depan. Jadi kalau saya katakan preskriptif itu tidak terlalu berbeda dengan prediktif, hanya dia menambahkan informasi-informasi yang Salam. Kelas apa? Kelas? Kelas? Belum saatnya. 10.20. Ya. Nah, nanti di data mining sendiri itu yang tadi saya sebutkan itu ada beberapa teknik, yaitu yang pertama adalah classification. Classification itu sifatnya prediktif. Dari sisinya itu sifatnya adalah prediktif. Jadi dia digunakan untuk memprediksi di masa depan berdasarkan data-data yang ada sekarang. Kemudian ada tadi saya sebutkan juga teknik yang disebut dengan clustering atau pengelompokan. Ya, pengelompokan itu dia tipenya adalah deskriptif. Jadi dia nanti akan bisa memaparkan, menunjukkan kelompok-kelompok berdasarkan data yang ada. Kemudian ada juga metode yang disebut dengan association rule discovery, associative rule discovery. Association rule ini juga bersifat deskriptif. Jadi menampilkan hubungan antar data. Ya, itu association rule discovery. Kemudian ada sequential pattern discovery, itu hampir sama seperti association, hubungan antar data, hanya sifatnya dia sekuensial. Jadi berurutan. Jadi kalau data A, setelah data A itu pasti data B, data C, dan seterusnya. Sehingga sifatnya juga sama, yaitu deskriptif. Kemudian ada juga yang disebut dengan regresi. Regresi itu sebenarnya mirip seperti klasifikasi, hanya bedanya adalah pada data yang diolah, tipe data yang diolah. Kalau regresi itu tipe data yang diolah itu bentuknya adalah data real atau kita sebut angka-angka itu regresi.
Kalau datanya yang kita pakai itu tipenya kategori atau lebih menunjukkan ke sifat kualitatif, maka itu menggunakan teknik klasifikasi. Yang berikutnya adalah deviation detection, mendeteksi deviasi atau anomali. Sifatnya namanya juga detection, itu pasti sifatnya adalah prediktif. Oke, sekarang saya akan jelaskan secara garis besar teknik-teknik tadi. Saya langsung saja, ini tadi sudah ringkesannya ya. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai klasifikasi. Klasifikasi itu seperti apa? Saya langsung gambarkan saja dengan menggunakan contoh ya. Jadi, misalkan kita punya permasalahan untuk mengetahui apakah pengguna kartu kredit ini dia akan berlaku curang atau nanti akan menjadi masalah ya, gagal bayar dan sebagainya. Kita ingin mengetahui atau ingin memprediksi. Jadi kalau ada nasabah baru itu, ini saya berikan nggak ya kartu kredit ini? Potensinya dia gagal bayar atau tidak? Nah, kita dalam klasifikasi, teknik ini akan bisa membedakan, akan bisa memprediksi atau menentukan seseorang itu gagal bayar atau tidak, curang atau tidak. Saya ngajar. Yeah. Di TI. Nanti. TI 505. 505. Yeah. 505. Nanti sampai siang. Ki. Nanti saya turun. Yeah. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, dalam teknik klasifikasi ini kita membutuhkan data dari riwayat nasabah kita sebelumnya yang lama-lama. Nah, dari data-data yang sebelumnya itu kan kita sudah punya data bahwa si A ini orang yang suka gagal bayar, si B ini tidak gagal bayar dan sebagainya. Nah, data itulah yang kita gunakan, data ini. Ya, data inilah yang nanti akan kita gunakan untuk membuat sebuah model. Nah, misalkan data yang kita gunakan adalah data berdasarkan dia status pernikahannya bagaimana, pendapatannya seperti apa, apakah dia punya kemampuan untuk merefund atau tidak ya. Nah, data itu yang kita gunakan di sini sudah diberi label bahwa dia si A ini gagal bayar, si B ini tidak gagal bayar dan seterusnya. Data ini digunakan untuk membentuk model. Ini proses inilah yang disebut dengan proses pembelajaran. Ya, kalau di informatika itu disebut dengan machine learning, pembelajaran, proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran ini nanti akan menghasilkan model. Nah, model inilah yang akan digunakan untuk memprediksi kalau ada nasabah baru. Jadi ada nasabah baru, misalkan dia single, pendapatannya 75, ini kira-kira kalau saya beri kartu kredit ini kira-kira akan gagal bayar atau tidak. Nah, seperti itu. Itu konsep dari klasifikasi. Ya. Konsep dari klasifikasi seperti itu. Nah, aplikasinya yaitu tadi. Contohnya misalkan kita ingin mengetahui nasabah-nasabah yang
kalau kita tawari sesuatu itu kemungkinan akan membeli produk kita. Jadi dalam teknik klasifikasi itu pasti ada penggolongan. Apakah ada keputusan ya? Ada keputusan yang kita sebut dengan kelas, yaitu misalkan contohnya di sini adalah dia membeli atau tidak membeli, ya, membeli atau tidak membeli. Kemudian nanti bisa dibaca sendiri ya. Contoh lain misalkan itu tadi, kita ingin mengetahui transaksi-transaksi itu curang atau tidak curang. Ya, jadi digunakan untuk memprediksi, dan memprediksi itu pasti nanti ada dua pilihan atau dua hasil kelas atau lebih, bisa juga nggak hanya dua pengelompokan, tapi bisa juga 3 atau 4 atau 5 pengelompokan. Ya, contoh lain misalkan ini tadi, kita punya customer dan kita ingin melihat kira-kira customer kita ini akan berpindah ke lain hati atau tidak. Jadi kita bisa menentukan apakah customer ini adalah customer yang setia, loyal, atau yang tidak loyal. Perhatikan ya, modelnya pasti ada pengelompokan, menentukan ya. Bukan pengelompokan lebihnya, pengklasifikasian ya. Nah, ini kalau di dalam image processing, kalau datanya adalah data image, kita diminta menentukan mana yang tipe galaksi itu galaksi yang awal-awal dulu, tipe galaksi yang lebih di tengah, atau tipe galaksi yang terbaru. Nah, ini pun kalau dilihat ini ada tiga kelas ya. Jadi tidak selalu 2 kelas ya. Nanti lebih detailnya akan kita jelaskan di pertemuan pada saat membahas klasifikasi. Nah, bedanya dengan clustering apa? Clustering kan juga pengelompokan. Nah, bedanya kalau di dalam clustering ini kita memiliki data itu kita nggak tahu bahwa ini itu masuk ke kelompok A, oh ini itu masuk ke kelompok B. Jadi nggak ada labelnya. Beda dengan yang tadi yang sebelumnya. Kalau yang diklasifikasi, nah ini ada data sebelumnya yang sudah diberi label bahwa si A ini kelompok 1, si B ini kelompok 2. Nah, itu bedanya ya. Beda utama antara klasifikasi dengan tidak klasifikasi, atau kita sebut dengan clustering. Nah, kalau di dalam clustering itu sifatnya mengelompokkan berdasarkan kesamaan. Jadi misalkan saya punya mahasiswa satu kelas, saya ingin mengelompokkan jadi 2. Mahasiswa yang aktif dan yang tidak aktif. Maka yang saya lihat adalah kesamaan sifatnya. Oh, sifatnya yang aktif itu yang seperti apa sih? Yang misalkan dia selalu menjawab kalau ada pertanyaan. Jadi saya mengamati dan melihat kesamaan sifat. Jadi saya tidak tahu terlebih dahulu, tidak ada informasi terlebih dahulu bahwa si A ini adalah mahasiswa yang tergolong aktif. Tidak. Tapi dengan mengamati kesamaan sifat, oh nanti saya bisa mengelompokkan mahasiswa saya menjadi 2 kelompok. Ini kelompok yang aktif, ini kelompok yang pasif. Seperti itu. Itu ya. Itu clustering. Ya. Jadi sifatnya dia akan mengelompokkan berdasarkan kesamaan. Jadi yang sama itu akan dikelompokkan menjadi 1, yang tidak sama itu akan dipisah. Nah, contoh aplikasinya bisa dipakai untuk membagi pasar. Misalkan kita punya nasabah yang sangat besar, kita ingin sebagai seorang marketer, ya, saya ingin menawarkan sesuatu ke segmen pasar tertentu saja. Maka nasabah itu bisa kita bagi menjadi beberapa segmen pasar. Ya. Segmen pasar itu kita bagi berdasarkan kesamaan. Misalkan kesamaan dari gaya hidup, kesamaan dari
data yang dibeli dan sebagainya. Jadi data itu langsung saya bagi menjadi 3 berdasarkan kesamaan. Itu yang contoh dari clustering. Nah, tadi juga saya menyebutkan clustering dokumen yang kita dilakukan oleh Google itu juga termasuk clustering. Nah, ini ya. Oke, sekarang pencarian pola. Nah, pencarian pola ini adalah didasari oleh market basket analysis. Dasarnya adalah data transaksi belanja seseorang. Jadi, misalkan di dalam kita transaksi ya, transaksi entah kalau sekarang masuk ke e-commerce, tapi kalau dulu itu misalkan di Giant dan sebagainya, saya punya data pengguna 1 misalkan, atau customer 1, dia membeli setiap kali belanja, dia selalu membeli bread, food, milk. Kemudian customer 2 itu dia membeli bir dan bread. Jadi rangkaian dari benda-benda atau item-item yang dibeli oleh nasabah ini dicari polanya. Karena secara real pun kita bisa mengelompokkan nasabah kita itu berdasarkan pola belanjanya. Misalkan ya, gampangnya gini, seseorang kalau membeli minyak itu biasanya juga membeli contohnya susu misalnya, terutama orang ibu-ibu rumah tangga ya, minyak, susu, ibu rumah tangga dengan dengan anak 1 yang masih kecil misalnya. Nah, itu polanya kita bisa amati. Nah, kemudian tujuannya dipakai untuk apa sih? Salah satunya dipakai untuk, pernah nggak mengamati kalau di Giant atau di itu, kita ada di tempat penjualan susu, tapi tiba-tiba di situ ada diselipkan misalkan permen, diselipkan, digantungkan produk permen. Nah, jadi penggantungan produk permen itu tidak asal ya, tidak asal artinya saya gantungkan aja di sembarang, tapi dia memperhatikan bahwa orang itu kalau membeli susu biasanya juga membeli permen. Berapa banyaknya? Dari nasabah saya misalkan 80% melakukan itu. Ya, jadi salah satu penggunaannya bisa digunakan untuk promosi produk seperti ini contohnya. Atau bisa juga untuk mengatur penempatan barang-barang itu di dalam supermarket itu. Jadi orang itu kalau membeli susu juga membeli minyak. Nah, agar memberikan kenyamanan bagi pengguna, maka tempatnya, raknya itu dibuat berdekatan. Kalau zaman dulu kalau belanja di Giant itu kan besar sekali. Saya awal-awal dulu tuh bingung kalau mau nyari ini harus lari lagi ke sana. Jadi waktu itu habis hanya untuk belanja, ya. Nah, kalau kita memperhatikan itu, maka atau orang yang punya toko itu memperhatikan itu, maka dia bisa mengatur raknya sesuai dengan kebutuhan yang paling banyak. Sehingga orang itu nggak harus muter-muter, ya. Kira-kira seperti itu. Waalaikumsalam. Masih belum selesai acaranya. Nanti saya ke sana ya. Oke. Nah, ini ya, nanti coba diamati lagi, dibaca lagi, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang yang pola sekuensial bedanya apa sih? Nah, biasanya pola sekuensial itu memperhatikan timeline. Jadi misalnya kalau dulu, zaman dulu toko buku itu, kalau saya dulu waktu kuliah itu sering beli buku itu misalkan kalau semester ini orang itu biasanya membeli buku visual C. Nanti di semester berikutnya orang itu selalu dia membeli misalkan database gitu. Dan itu berpola sehingga
dengan memperhatikan timeline sekuensial dari data transaksi pembelian buku itu, si pihak penjual ini bisa menyiapkan misalkan jumlah produk yang lebih besar, misalkan kalau nanti semester ini pasti banyak yang beli ini, saya siapkan lebih banyak, misalkan seperti itu. Itu bedanya antara analisa asosiasi dengan pola sekuensial. Jadi ada timeline-nya dan berurutan. Nah, kalau yang asosiasi tadi tidak ada urutannya, ya pokoknya bersamaan, gitu ya. Nah, bedanya dengan regresi apa? Nah, regresi itu biasanya dipakai untuk memprediksi yang punya nilai angka ya, atau bilangan real. Contohnya memprediksi harga saham, asal bukan saham binomo ya. Kalau binomo itu bukan tidak bisa diprediksi dengan regresi, karena itu terserah bandarnya mau dinaikkan mau diturunkan kan gitu. Nah, jadi melihat tren kenaikan saham itu bisa diprediksi dengan teknik regresi dunia. Jadi bullshit kalau ada yang mengatakan bahwa binomo itu bisa dilakukan pencarian dengan pola AI dan sebagainya, itu bullshit ya. Jadi dia tidak bisa karena dia adalah hanya dua, binary 0 dan 1, ya dan tidak. Jadi kalau regresi itu sifatnya bukan 0 dan 1 gitu ya. Itu contohnya untuk regresi. Nah, kemudian untuk anomaly detection itu apa? Anomali itu sesuatu yang tidak ya. Izin menyampaikan jika waktunya sudah habis, Bu. Iya, sebentar. Karena ada mata kuliah yang lalu. Ya, 5 menit lagi. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Jadi bedanya dengan anomali deteksi itu apa? Anomali itu berarti sesuatu yang tidak sama dengan yang lain. Jadi dia deteksi, fraud detection ya. Jadi sesuatu yang tidak sama dengan yang lain. Nah, ini challenge-nya itu adalah dari sisi dimensionalitas, dari sisi kualitas, dari data yang sangat heterogen, lalu jumlah yang sangat besar, kemudian juga dari data yang kepemilikan data dan sebagainya. Oke, ada sedikit kuis sekitar 5 menit lah.